tukang cukur, ya kan, TNI, Polri, PNS, pekerja pabrik, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, kita nggak bisa nyebutin semua profesi, tapi itu semua adalah bagian dari tenaga kerja. Nah, pertanyaannya, apa bedanya tenaga kerja dengan pekerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yueki 1902. Di konten kali ini aku ingin membahas secuil mengenai ketenaga kerjaan. Hanya secuil aja ya. Ini hanya kayak permukaan, nggak begitu detail, hanya gambaran umum mengenai ketenaga kerjaan. Oke, lanjut. Apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu dasar hukum. Yang kedua definisi. Ketiga penjelasan lebih detailnya nanti seperti apa. Kita mulai dari yang pertama dulu, dasar hukum. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Kemudian yang kedua, definisi. Nah, kita itu sering dengar ya, ketenaga kerjaan. Dunia ketenaga kerjaan. Nah, tapi sebenarnya apa itu ketenaga kerjaan? Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu definisinya. Oke, kita lanjut lagi penjelasannya. Nah, seperti yang kita ketahui, definisinya tadi seperti itu. Nah, berarti kita harus tahu apa itu tenaga kerja. Kemudian, apa aja yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Itu apa aja? Mari kita bahas. Apa itu tenaga kerja? Ini sama, kita pun juga sering mungkin mengucapkan kata tenaga kerja. Tapi, coba deskripsikan apa tenaga kerja. Jelaskan apa tenaga kerja. Mungkin kita akan kebingungan kalau ditanya seperti itu. Nah, daripada bertanya-tanya, langsung aja kita bahas. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi sesuai definisinya, itu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, ya kan, guna menghasilkan barang dan atau jasa. Contohnya ya banyak, ya kan, ada dokter, ada guru, perawat, petani, nelayan, penjahit, tukang cukur, ya kan, TNI, Polri, PNS, pekerja pabrik, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, kita nggak bisa nyebutin semua profesi, tapi itu semua adalah bagian dari tenaga kerja. Nah, pertanyaannya, apa bedanya tenaga kerja dengan pekerja? Oke, kita bahas. Jadi tenaga kerja seperti yang kita bahas tadi. Nah, untuk pekerja itu diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi setiap orang yang bekerja dan dia itu menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, misal kita gambarkan ya, lingkaran kuning ini adalah tenaga kerja. Nah, lingkaran merah adalah pekerja. Jadi pekerja bagian dari tenaga kerja seperti itu. Nah, mungkin selain pekerja itu juga ada orang-orang yang bekerja sebagai wira swasta. Dia kan wira swasta, dia itu oke. Dia sesuai definisi ini, mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, dia tenaga kerja. Tapi dia tidak memenuhi yang ini. Dia tidak menerima upah ataupun imbalan dalam bentuk lain. Dia nggak ada yang menggaji, dia kerja sesuai yang dihasilkan sendiri gitu.
Nah, di luar sini sebenarnya juga masih banyak yang lain ya. Cuman ini gambaran aja bahwa aku cuman pengen nunjukin bahwa pekerja itu ada dalam bagian tenaga kerja. Seperti itu, biar kita ada gambaran. Oke, lanjut. Kemudian apa yang berkaitan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum masa kerja, selama masa kerja, dan sesudah masa kerja? Oke, kita bahas dari yang sebelum dulu. Sebelum masa kerja itu ada perencanaan ketenaga kerjaan, peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan kerja. Nah, itu masuk dalam bidang pentalatas kalau di Dinas Tenaga Kerja ya, itu masuknya dalam pentalatas. Kemudian yang selama masa kerja itu ada segala hal terkait hubungan kerja, itu masuk dalam selama masa kerja. Kemudian yang sesudah itu ada pemutusan hubungan kerja. Nah, untuk yang selama masa kerja dan sesudah masa kerja ini ada di bidang hubungan industrial. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan bahas yang selama dan sesudah aja, karena memang aku bekerja di bidang hubungan industrial. Jadi aku cukup paham untuk yang terkait selama dan sesudah ini. Tapi untuk yang sebelum masa kerja ini, karena ada di bidang pentalatas, aku kurang paham terus terang. Jadi daripada aku salah menjelaskan, mending kita skip, kita fokus ke yang selama dan sesudah. Oke, yang selama masa kerja itu segala hal terkait hubungan kerja. Nah, hubungan kerja itu apa? Itu dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi misal kita gambarkan itu seperti ini. Ada pengusaha, ada pekerja, dan hubungan antar mereka ini diatur dalam perjanjian kerja yang di dalamnya harus ada unsur, minimal itu ada unsur pekerjaan, upah, dan perintah gitu. Nah, perjanjian kerja sendiri itu apa? Nah, itu diatur dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Ya, cukup jelas ya pengertiannya ini. Jadi dalam perjanjian kerja itu ada syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Ya hak pekerja, ya hak pengusaha, ya kewajiban pekerja, ya kewajiban pengusaha. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang sesudah. Itu ada pemutusan hubungan kerja. Dalam pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Nah, setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK, itu ada hak-hak yang wajib diberikan kepada pekerja. Tapi kita lihat dulu, status pekerja itu apa? PKWT atau PKWTT? Kalau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu atau istilahnya pekerja kontrak, dalam pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 itu dijelaskan. Ayat 1, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT. Ayat 2, pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Berakhirnya PKWT itu termasuk dalam PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi bukan berarti berakhirnya kontrak ya udah, ya itu termasuk PHK, salah satu bentuk PHK ya berakhirnya kontrak, dan itu harus pekerja diberikan kompensasi. Selanjutnya, apabila pekerja itu statusnya adalah PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dijelaskan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Nah, itu tadi adalah
sedikit penjelasan mengenai ketenaga kerjaan sebelum, selama, dan sesudah masa kerja itu ya. Ya mungkin cukup sekian. Minta tolong untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.